Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dalam limpahan rahmat Allah, insyaallah. Dalam video kali ini kita akan menceritakan biografi seorang ulama Banjar, yaitu yang dikenal Penghulu Rasyid, yang diperkirakan hidup antara tahun 1810 sampai 1865. Sebelum kita melanjutkan cerita singkat tentang beliau, mari sama-sama kita like, share, dan subscribe sehingga channel ini dapat berkembang dan memberikan informasi terbaru kepada para ikhwan sampit yang dimuliakan Allah. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng sehingga menjadi orang pertama yang menerima notifikasi dari video-video terbaru kami. Terima kasih. Penghulu Rasyid sendiri lahir di Telaga Itar, sebuah daerah yang tidak jauh dari pusat dagang Kalua. Ketika perlawanan gerakan Baratib beramal, dia berusia sekitar 50 tahun. Tahun perlawanan gerakan tersebut dilakukan tahun 1860 sampai 1865. Berarti ada kemungkinan Penghulu Rasyid lahir pada awal tahun 1800-an. Gerakan Baratib beramal ini menitik beratkan pada pembangunan mental dengan masjid dan musola sebagai pusatnya. Tujuannya adalah membangkitkan semangat tempur melawan Belanda. Adapun pimpinan dari gerakan ini berasal dari kalangan ulama. Penghulu Rasyid sendiri merupakan satu di antara pimpinan Baratib beramal di Kalua. Berdasarkan catatan V.J. Fett, praktik Baratib beramal dilakukan sebagai berikut. Pengikut yang terdiri dari kaum muslimin berkumpul di masjid atau langgar dengan dipimpin oleh seorang ulama. Jamaah ini bersama-sama membaca zikir La ilaha illallah disertai kalimat puji-pujian dan seterusnya diucapkan sebagai berikut: La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan menadah tangan ke atas, rezeki minta dimurahkan, bahaya minta dijauhkan, umur minta dipanjangkan, serta iman. Para pecinta ikhwan sampit rahimakumullah, Penghulu Rasyid memang lebih dikenal sebagai tokoh yang ikut berjuang melawan Belanda dengan gerakan Baratib beramal. Jika dibanding dengan keulamaannya, peran keulamaan Penghulu Rasyid sangat kentara sekali pada gelar penghulu di awal namanya. Pada waktu itu, tentu tidak sembarangan orang memakai gelar penghulu. Ada dua peran penghulu pada pertengahan abad ke-19. Pertama, jabatan penghulu berperan sebagai hakim rendah pada masa Sultan Adam Al-Washiq Billah pada tahun 1825 sampai 1857. Perlu diketahui bahwa penghulu adalah jabatan di bawah mufti atau hakim tertinggi dan qadi, kepala urusan hukum Islam. Tidak mudah menjadi seorang hakim pada masa ini. Tentu harus mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam yang baik untuk mendapatkan pengetahuan tersebut dan harus menempuh pendidikan yang lama agar mendapatkan pemahaman yang memadai terkait dengan hukum Islam. Entah berguru pada seorang mufti, qadi, atau ulama. Peran kedua adalah penghulu sebagai pemimpin keagamaan. Pada konteks ini tentu dikaitkan dengan beberapa penghulu. Dua di antaranya adalah Penghulu Suhasin dan Penghulu Abdul Ghani yang berasal dari Amuntai. Dua tokoh tersebut merupakan haji sekaligus tokoh agama yang memobilisasi perlawanan, khususnya dari gerakan Baratib beramal. Sangat bisa dimaklumi pada masa ini tokoh agama memang mempunyai pengaruh kuat dalam menggerakkan perlawanan. Hal ini dikarenakan dukungan mereka terhadap Pangeran Hidayatullah sebagai pelindung hukum dan agama Islam dalam Perang Banjar.
Selain itu, melawan Belanda adalah jihad melawan kekafiran. Karena pada masa itu, Belanda gencar melakukan kristenisasi, sehingga ulama perlu turun tangan untuk membendung hal ini. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, jika melihat paparan di atas, gelar penghulu yang disematkan kepada penghulu Rashid mengindikasikan bahwa beliau adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan ilmu agama Islam yang baik. Terlepas dari pemaparan di atas, setidaknya ada pendapat yang bertolak belakang mengenai status keulamaan penghulu Rashid. Pendapat tersebut berasal dari P.J. Fett yang mengatakan bahwa penghulu Rashid adalah seorang yang menyebarkan aliran keagamaan yang sesat dan takhayul. Ada indikasi bahwa alasan V.J. Fett menganggap penghulu Rashid adalah seorang yang sesat dan berperilaku takhayul karena bisa jadi unsur subjektivitas. V.J. Fett sendiri adalah seorang ahli etnografi yang sering melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok Kalimantan dan sangat mungkin sering melihat ritual-ritual dari suku Dayak yang memang bersifat mistik. Indikasi ini berhubungan dengan apa yang sering dilakukan oleh masyarakat Kalua yang memang mengenal ritual buaya gaib. Selain itu, Masjid Pusaka Banu Alawas adalah tanah papantangan atau tanda persaudaraan antara orang Kalua dan suku Dayak Manyan. Oleh karena itu, P.J. Fett mengatakan bahwa penghulu Rashid sebagai orang Kalua juga melakukan hal-hal demikian. Ditambah lagi penghulu Rashid merupakan pimpinan masyarakat Kalua, sehingga P.J. Fett beranggapan bahwa penghulu Rashid adalah orang yang penuh dengan takhayul. Dasar sebenarnya dari indikasi ini adalah kebencian orang Belanda terhadap tokoh-tokoh gerakan Baratib Ba'amal. Memang gerakan ini sangat merepotkan dan tindakannya brutal, yang diakibatkan oleh semangat tinggi para pasukan Baratib Ba'amal. Bukti bahwa gerakan ini merepotkan adalah kepala penghulu Rashid yang dihargai oleh Belanda 1000 pound sterling, dan siapa saja berhasil mendapatkan kepalanya akan dibebaskan pajak 7 turunan, sebuah harga kepala yang sama dengan Haji Bujasin. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sedikit riwayat tentang penghulu Rashid, salah satu pejuang Islam yang berada di tanah Banjar yang memperjuangkan kemerdekaan melawan Belanda. Tidak banyak diceritakan kapan beliau wafat dan di mana dimakamkan, tapi dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa semangat perjuangan itu bisa lahir dari pemimpin yang mempunyai tekad kebersamaan kepada para bawahannya. Wallahu alam bisawab. Salah khilaf mohon maaf, dan apabila ada cerita yang ingin diceritakan lagi, tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.